Perintah Kaisar Naga, Bab 3089-3091. Saudara Jin, kamu terlalu sopan. Semua itu karena kamu telah menjinakkan kura-kura suci itu, dan membuatnya tidak bergerak. Jadi, aku bisa dengan mudah membantumu. Dev menjawab dengan rendah hati. Aku benar-benar tidak menyangka, seorang kultivator kelas 5 alam komposit, akan mampu menjinakkan kura-kura suci yang begitu besar. Dengan cara ini, apa yang harus aku lakukan, dengan wajah tuaku ini? Penatua hantu gunung iblis, bergerak mendekati mereka, kemudian dia berbicara. Dia menepuk kura-kura suci yang telah dijinakkannya, kemudian memerintahkan. Aku membebaskanmu, cepatlah pergi. Penatua hantu gunung iblis benar-benar melepaskan kura-kura suci yang telah dijinakkannya. Menurutnya, bahkan, seorang kultivator kecil seperti Dev, mampu menjinakkan kura-kura suci yang sangat besar. Sebagai penatua hantu dari gunung iblis, menjinakkan kura-kura suci biasa, akan melukai wajahnya, jadi, dia melepaskan kura-kura suci itu. Ketika menyaksikan hantu gunung iblis melepaskan kura-kura suci, banyak kultivator yang berada di atas kapal, merasa sangat terheran-heran. Banyak dari mereka, bahkan tidak mampu menjinakkan kura-kura suci biasa, alangkah baiknya, jika kura-kura suci itu diberikan kepada mereka. Begitu pula dengan Fausto, wajahnya berubah menjadi sangat suram dan mengerikan saat ini. Dia memandangi kura-kura suci yang dilepaskan oleh hantu gunung iblis, dan merasakan sedikit penyesalan di dalam hatinya. Saat itu, hantu gunung iblis menawarkan untuk memberikan kura-kura suci itu kepadanya, namun, dia dengan angkuh menolaknya. Sifat keangkuhan, hanya akan membawa kesengsaraan dan penyesalan. Ditambah lagi, kura-kura suci yang paling besar, tidak mampu dijinakkan olehnya, sebagai seorang submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Tetapi, kura-kura suci itu mampu dijinakkan oleh Dev, seorang kultivator kelas 5 dari alam komposit. Hal itu sungguh membuatnya merasa sangat malu. Begitu banyak orang yang melihat dan mendengar, dia mengucapkan sebuah omong kosong, mengatakan bahwa Dev akan terlempar ke laut dalam 20 detik. Namun, pada kenyataannya, Dev tidak terlempar ke laut, tetapi, dia juga telah menjinakkan kura-kura suci yang paling besar, itu adalah sebuah tamparan di wajahnya. Tak lama kemudian, Dev dan Dustin naik ke atas kapal roh bersama-sama. Gadis yang bersama Dustin berlari ke arah mereka dengan cepat. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat khawatir setengah mati," kata gadis itu dengan sangat cemas. "Adik, aku sudah mengatakan kepadamu, aku akan baik-baik saja." Dustin tersenyum ringan, lalu menunjuk ke arah Dev dan berkata, "Ini adalah kakak Dev Chen, kamu sudah melihatnya. Jika itu bukan karena dia, aku khawatir aku tidak tahu bagaimana dan kapan kura-kura suci itu bisa dijinakkan. Aku, Lilian Luo, berterima kasih kepada kakak Chen." Gadis itu menyapa Dev dengan sangat sopan dan memberi hormat. "Nona Luo, sama-sama." Dev menjawab dengan buru-buru, kesopanan yang ditunjukkan gadis muda itu, sangat menyentuh hati Dev. "Adik, sekarang kita memiliki kura-kura suci, kita bisa meninggalkan kapal roh ini, dan menyeberangi lautan tinta dengan kura-kura suci kita." Dustin berkata kepada Lilian. "Ya, itu benar." Lilian mengangguk sambil tersenyum. "Apakah kalian akan meninggalkan kapal roh ini? Meskipun kalian mempunyai kura-kura suci, dan kalian juga bisa menggunakannya untuk menyeberangi lautan tinta, namun, tetap tidak seaman kapal roh ini. Selain itu, berada di atas punggung kura-kura suci, akan terasa sangat sulit, karena kalian akan terkena angin dan matahari secara langsung. Mengapa kalian tidak tetap di kapal roh ini saja?" Ketika Dev menyaksikan, Dustin dan Lilian akan pergi dengan kura-kura suci, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. "Saudara Chen, meskipun kapal roh ini aman dan nyaman, namun, aku rasa tempat ini tidak cocok untuk kami berdua." Tanpa perlu memberitahu alasannya, kurasa, kamu sudah mengetahuinya, kan? Dustin berkata dengan senyum tak berdaya. Dev berhenti berbicara, dia sudah tahu alasannya, keduanya adalah pembudidaya iblis, dan di kapal roh ini, ada submaster dari Liga Penyegelan Iblis. Jika salah satu dari keduanya, secara tidak sengaja membocorkan aura yang mereka sembunyikan, maka, mereka akan ditemukan oleh Fausto. Hal itu akan sangat merepotkan. Dustin segera meminta Lilian untuk melompat ke punggung kura-kura suci, dan kemudian berpamitan kepada Dev. "Saudara Chen, aku harap kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Namun, aku juga menyarankan kepadamu, agar kamu segera meninggalkan kapal roh ini secepat mungkin. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi kalian." Setelah selesai berbicara, Dustin melompat ke punggung kura-kura suci, melambaikan tangannya ke arah Dev, dan kemudian keduanya pergi dengan kura-kura suci. Ketika Dev menyaksikan kepergian mereka berdua, dia tahu apa yang dimaksud Dustin. Mereka pasti menganggap dirinya adalah kultivator iblis.
Bagaimanapun, Dev juga memiliki aura iblis di tubuhnya. Kakak, kamu benar-benar luar biasa. Saat ini, Queenie dan Yulian berjalan mendekat. Queenie melemparkan dirinya langsung ke arah Dev, dan bahkan mencium pipi Dev. Ketika Tiago melihat adegan itu, dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan berkata, "Aku tidak menyangka, hubungan antara kalian bersaudara begitu dekat." Dev tersenyum tak berdaya, lalu menatap Queenie dan Yulian, kemudian berkata, "Kita tidak akan menggunakan kapal roh ini, kita akan pergi dengan kura-kura suci, sehingga kita bisa bergerak lebih bebas." Alasan mengapa Dev ingin menggunakan kura-kura suci adalah karena dia ingin mengunjungi pulau kecil itu, dan jika dia bisa berpetualang di pulau kecil itu, akan terasa cukup bagus baginya. Oke, aku juga ingin duduk di kura-kura suci itu, pasti terasa sangat menyenangkan. Queenie bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kura-kura suci itu sangat besar, lebih dari cukup untuk mereka bertiga duduk. Bolehkah aku duduk bersamamu juga? Mendengar perkataan Queenie, Tiago buru-buru bertanya. Dia juga ingin duduk di kura-kura suci, dan dia tidak ingin berpisah dengan Queenie. Lagi pula, Queenie akan pergi, sebelum dia mendapatkan apa-apa darinya. Bukankah dia akan rugi besar? Untuk mendapatkan tiket kapal bagi Queenie, 3 bawahannya telah terbunuh. Kamu tidak boleh ikut. Queenie langsung menolak. Nona Gao, kamu. Tiago tidak pernah menyangka, Queenie akan menolaknya begitu saja. Jangan terlalu memikirkan Nona Gao, dia sudah ada pemiliknya. Melihat adegan di depannya, Yulian menatap Tiago dengan seringai di wajahnya. Apakah bunga mawar putih ini sudah mempunyai tuan? Siapakah pacar Nona Gao? Tiago mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah. Namun, ketika dia selesai berbicara, melihat cara Queenie dan Dev saling berpelukan, dia tiba-tiba mengerti. Kalian berbohong kepadaku, kalian sama sekali bukan kakak dan adik, kalian pantas mati. Wajah Tiago penuh amarah, dan aura dari tubuhnya meledak dalam sekejap. Dev menarik Queenie di belakangnya, dan tubuhnya langsung meledak, dia bersiap untuk bertarung melawan Tiago. Menyaksikan Tiago dan Dev akan segera bertarung, banyak kultivator mulai berkumpul mengelilingi mereka. Kalian sangat berani, apakah kalian akan melakukan sesuatu di kapal roh ini? Tepat ketika Tiago hendak melakukan sesuatu, beberapa pria berjubah hitam datang dengan agresif. Mereka ini adalah staf di kapal roh. Kapal roh memiliki peraturan, dan tidak diperbolehkan melakukan pertarungan apapun di dalam kapal. Melihat para staf yang datang, Tiago melepaskan auranya, memelototi Dev dan berkata, "Kamu tunggu sampai kita mendarat, aku akan memberikan pelajaran kepadamu. Setelah kita mendarat, kamu tidak akan bisa menemukan kami akan segera pergi dengan kura-kura suci." Yulian berkata sambil mencibir. Alasan mengapa dia berani bertengkar dengan Tiago barusan adalah, karena mereka akan segera pergi menggunakan kura-kura suci, jadi, tidak perlu menyembunyikan hal apapun dari Tiago. Ketika Tiago mendengar ini, wajahnya memerah karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika Dev dan yang lainnya hendak melompat ke atas kura-kura suci, seluruh perahu roh tiba-tiba bergetar, kemudian mereka bisa melihat lusinan kura-kura suci mengelilingi kapal roh dan bergerak maju lagi. Melihat pemandangan ini, staf di kapal roh terus melantunkan mantra ajaib, dan kapal roh memancarkan sinar cahaya, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Dan, di depan kapal roh, ada naga besar yang menyerap air. Semua orang tahu bahwa, naga penghisap air ini, dibentuk oleh tornado besar, jika kapal roh ini masuk ke dalam badai tornado, pasti akan hancur berkeping-keping. Kali ini, semua orang merasa sangat panik, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kapal roh, tetapi tidak berhasil sama sekali. Melihat badai tornado yang semakin mendekat, Dev membawa Queenie dan Yulian, untuk melompat ke punggung kura-kura suci, agar bisa menghindari badai tersebut. Namun, kura-kura suci yang besar itu tidak mematuhi perintah Dev, binatang itu dengan cepat berenang menuju ke arah tornado. Menyaksikan badai tornado yang semakin mendekat, ada ketakutan di mata semua orang. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke arah tornado dan tiba-tiba berteriak. Semua orang dengan tergesa-gesa, melihat dan menemukan bahwa, kura-kura suci yang besar telah berenang ke tengah badai tornado saat ini. Tubuhnya yang besar, telah terseret ke dalam badai tornado, menuju ke awan hitam di udara. Apa maksud dari kura-kura suci ini? Mengapa dia bertindak begitu konyol? Bukankah kura-kura suci itu sudah tercerahkan? Kura-kura suci sebesar itu seharusnya lebih pintar dari manusia. Mengapa binatang itu mengambil inisiatif untuk berenang ke dalam badai tornado? Banyak orang yang berkomentar, mereka memandang Dev dengan menyedihkan. Tidak mudah untuk menjinakkan kura-kura suci sebesar itu, setelah menjinakkannya, binatang itu malah pergi ke dalam badai tornado. Dev juga merasa sangat aneh saat ini,
dia tidak mengerti mengapa kura-kura suci bersikeras berenang menuju tornado daripada mematuhi perintahnya. Berhentilah berteriak, sekarang kapal roh sedang menuju ke arah tornado. Kita harus mengalihkan laju kapal untuk menjauh dari tornado, atau kita harus menghentikan kapal roh ini. Jika kapal roh memasuki area tornado, maka tidak ada dari kita yang akan selamat di lautan tinta yang luas ini. Fausto berkata dengan keras kepada semua orang. Setelah semua orang mendengar perkataan Fausto, mereka berhenti berbicara, tetapi tidak ada yang berani melompat dari kapal roh untuk membubarkan kura-kura suci itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana. Dedikasi yang tanpa pamrih semacam itu, bahkan dengan begitu banyak kultivator yang berada di atas kapal, tidak bisa ditemukan di antara orang-orang ini. Mereka datang ke lautan tinta hanya untuk berburu harta karun, untuk melihat peluang apa yang bisa mereka dapatkan. Tidak ada dari mereka yang akan mengambil risiko kehilangan nyawa mereka secara sia-sia. Melihat tidak ada yang bergerak, Fausto tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Bukannya dia merasa kasihan kepada para kultivator ini, tetapi dia khawatir kapal roh ini akan berada dalam bahaya. Lagi pula, kapal roh ini sangat berharga, jika dihancurkan oleh tornado, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Menyaksikan kapal roh yang semakin dekat dan semakin dekat dengan tornado, masih tidak ada dari mereka yang segera melompat. Dev menatap Queenie dan Yulian di sampingnya, dia tiba-tiba melangkah maju dan berkata, "Aku akan melompat, aku akan mencoba mengusir kura-kura suci itu pergi, dan kamu harus segera mengubah arah kapal ini." Alasan mengapa Dev mau membantu adalah, bukannya dia sok suci, tetapi dia hanya tidak ingin melihat Queenie berada dalam bahaya. Ketika mereka menyaksikan Dev, yang rela untuk melompat, banyak kultivator memandangnya dengan kagum. "Hanya kamu sendirian, bagaimana kamu bisa membubarkan begitu banyak kura-kura suci?" Menyaksikan Dev yang bersiap untuk melompat, Fausto mau tidak mau bertanya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri." Dev menyadari bahwa kekuatan naganya adalah senjata ajaib untuk bisa membubarkan kura-kura suci ini. Pada saat itu, kura-kura suci yang paling besar sangat keras kepala, tetapi setelah Dev menggunakan kekuatan naga di tubuhnya, binatang itu menjadi patuh dalam sekejap. Hanya saja, di depan begitu banyak orang, Dev khawatir identitasnya akan diketahui banyak orang ketika dia menggunakan kekuatan naga. Namun, situasinya saat ini begitu mendesak, Dev mau tidak mau harus menggunakan kekuatan naganya. "Dev, aku akan ikut denganmu." Melihat Dev akan melompat, Queenie berkata dengan nada khawatir. "Kamu tidak boleh pergi, tetaplah di kapal roh, aku akan baik-baik saja," kata Dev sambil tersenyum tipis. Tepat ketika Dev hendak melompat dari kapal roh, langit yang dipenuhi awan gelap sebelumnya, tiba-tiba sekarang menjadi lebih cerah. Badai tornado yang sedang mengamuk, juga perlahan-lahan mulai mereda, dan segera menghilang sepenuhnya. Akhirnya, suasana di lautan tinta kembali tenang, dan lusinan kura-kura suci masih membawa kapal roh melaju ke depan, tetapi tidak ada yang tahu kemana kura-kura suci akan membawa kapal roh ini. Lihat, kura-kura suci yang besar itu ada di langit. Semua orang melihat ke atas, dan menyaksikan bahwa kura-kura suci yang baru saja masuk ke dalam tornado, sedang melayang di udara saat ini. Kemudian, binatang itu perlahan jatuh ke lautan tinta, dan dengan cepat bergerak menuju ke arah kapal roh. Dan, di mulut kura-kura suci itu, ada manik-manik yang mempesona, memancarkan cahaya terang, bahkan air laut yang gelap pun ikut menjadi terang. Benda apa yang ada di mulut kura-kura suci itu? Sangat cerah, itu tidak mungkin harta karun, kan? Itu pasti harta karun. Aku pernah mendengar tentang Master Binatang Suci sejak lama. Namun, aku tidak menyangka, kura-kura suci itu bergegas ke arah tornado, ternyata dia sedang berburu harta karun. Banyak kultivator memandangi kura-kura suci yang besar, mau tak mau menunjukkan ekspresi iri di wajah mereka. Fausto dan Penatua hantu gunung iblis sedikit mengernyit, melihat benda di mulut kura-kura suci, mata mereka penuh dengan keserakahan. Setelah kura-kura suci berenang mendekat ke arah kapal roh, dengan satu tarikan napas, manik-manik cerah itu terbang menuju Dev. Dev menangkapnya, dan menemukan bahwa manik-manik itu tidak besar, tetapi sangat berat, dan sepertinya ada hembusan angin yang datang dari dalam manik-manik tersebut. Bersambung.